Mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman yang bisa menyelamatkan manusia. Seorang pria di Pekanbaru Riau ditangkap karena dianggap menistakan agama. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga menikahi gadis 13 tahun yang diklaim sembuh dari sakit parah karena berobat kepadanya. Bukan aku. Weh, siapa nama kau? Arif, Bang. Weh, kau yang ngaku Imam Mahdi kan? Weh. Bukan, Bang. Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menangkap seorang pria bernama Wirdanul Arif yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman. Pendiri perkumpulan Mukat Pati itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Juhar Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepada ratusan pengikutnya, Arif mengaku bisa menyelamatkan manusia pada akhir zaman nanti. Selain itu, pengikutnya juga diajarkan bacaan niat sholat yang telah diubah. Selain penistaan agama Islam, Arif juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi gadis yang masih 13 tahun. Polisi juga menangkap orang tua angkat korban yang membujuk agar mau dinikahi tersangka yang dianggap telah menyembuhkannya dari sakit usus yang diderita. Saudara Wir ini menyatakan diri sebagai pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Berbagai penyimpangan yang dilakukan sesuai ajaran Islam, diantaranya yang bersangkutan ini mengajarkan kepada pengikutnya dengan niat sholat yang dirubah. Polisi menyita barang bukti diantaranya spanduk dan buku perkumpulan Mukat Pati, uang tunai, dan selembar kertas bertuliskan lafaz nikah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penistaan agama dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka pencabulan anak di bawah umur yang juga penyandang disabilitas akhirnya ditangkap polisi. Tersangka dijemput aparat Polres Buton di rumahnya setelah 2 bulan dirinya dilaporkan ke polisi. Aparat Polres Buton, Sulawesi Tenggara mendatangi rumah FR, tersangka pencabulan anak di bawah umur yang juga penyandang disabilitas di Pulau Siompu. Polisi sempat melakukan pendekatan persuasif terhadap tersangka dan keluarganya sebelum akhirnya menggelandang FR ke kantor polisi. Penangkapan guru honorer berusia 26 tahun ini dilakukan setelah 2 bulan dilaporkan keluarga korban. FR melakukan pencabulan terhadap salah seorang siswi di tempatnya mengajar yang baru duduk di kelas 3 SD. Penetapan FR sebagai tersangka memakan waktu lama lantaran tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polres Buton. Ya, dalam rangkaian proses penyidikan itu kami tidak hanya mengumpulkan 2 alat bukti ya, tapi kami upayakan semaksimal mungkin. Berhubung pelaku memang tidak mengakui atas perbuatannya, sehingga penyidik dalam hal ini mengumpulkan bukan hanya 2 alat bukti, tapi kami mendapatkan 3 atau sampai 4 alat bukti. Kita telah lakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku. Kita takut dalam hal ini ketika kita tidak bertindak cepat, maka pelaku nanti dikhawatirkan bisa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Peristiwa pencabulan terjadi pada akhir Agustus 2022. Saat itu orang tua korban mendapati bercak darah pada celana dalam anaknya. Ketika diperiksa, korban merasakan sakit pada organ vitalnya hingga harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Atas musibah yang menimpa putrinya, orang tua korban melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan seorang guru honorer di sekolah anaknya. Seorang pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena memperkosa gadis difabel. Pelaku yang dalam kondisi mabuk masuk ke rumah korban yang tengah sendirian.
Pria 24 tahun ini ditangkap polisi karena terjerat kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis difabel di Palangkaraya. Perbuatan AS terjadi di rumah korban. Sebelum kejadian, pelaku tengah pesta miras di rumah rekannya. Dalam kondisi mabuk, AS keluar mencari minuman dingin. Di tengah jalan, pelaku melihat seekor anjing lalu masuk ke halaman rumah tanpa izin. Saat itu, korban membuka pintu rumah. Melihat kemunculan korban, pelaku pura-pura hendak buang air. Tak disangka saat di dalam rumah pelaku beraksi. Setelah itu dia masuk pagar tanpa izin sama yang punya rumah. Kemudian keluarlah seorang perempuan. Ya itu kemudian si pelaku pura-pura untuk izin untuk buang air kecil. Ya masuk, kemudian si pelaku ada nafsu langsung menarik si korban ke dalam kamar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, pelecehan seksual apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, terutama jika korbannya merupakan anak-anak. Awasi dan batasi kepada siapa saja anak kita berinteraksi, karena kebanyakan pelaku kekerasan seksual merupakan orang-orang di lingkungan dekat korban. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi bullying di lingkungan sekolah. Tetaplah bersama kami.